Episode dibuka dengan seorang pria bernama Is yang tinggal sendirian di sebuah barak di tengah hutan, di mana Is ini merupakan seorang ilmuwan ahli geologi. Dan saking fokusnya bekerja, Is mengabaikan telepon dari ibunya. Kemudian Is pergi keluar untuk melakukan penelitian terhadap sebuah batu yang sedang dia cari. Awalnya tidak ada masalah, namun tiba-tiba dan ya, hal itu membuat Is sangat panik ketika ada seekor ular yang sangat beracun menggigit tangannya. Is mencoba mengambil ponselnya untuk meminta bantuan. Namun karena kesakitan, ponselnya malah terjatuh. Kemudian Is mencoba mengeluarkan racun itu dengan menyayat tangannya menggunakan pisau. Setibanya di barak, Is pun semakin kesakitan karena racun itu mulai menyebar yang membuatnya berhalusinasi. Bahkan tangannya mulai membengkak dan tak lama Is pun tidak sadarkan diri. Dan malam harinya ada dua orang yang datang. Namun karena Is tak bisa bangun, dia pun hanya bisa melihatnya. Hingga tak lama mereka pun masuk ke dalam. Namun mereka pun yang melihat Is sedang sakit tidak menolongnya. Dan mereka pun malah langsung pergi. Singkat waktu, pagi pun datang. Tanpa diduga ternyata Is masih hidup. Dan anehnya luka pada tangannya sudah sembuh. Tentu hal itu membuat Is merasa heran karena tak menyangka kalau dirinya masih hidup. Kemudian Is pun akan pergi ke kota menggunakan mobilnya. Namun Is merasa heran melihat mobilnya penuh dengan debu. Dan ternyata dia pun tertidur selama 3 minggu akibat racun itu. Hidden within the land upon which we stay, geology had its name, treasures that can only be found. Singkatnya, setelah sampai di kota, Is pun merasa ada yang aneh karena tempat ini terlihat sangat sepi dan tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali, bahkan sangat berantakan. Dan di sini Is pun dibuat sangat amat terkejut saat melihat mayat dari seorang polisi yang sudah membusuk. Bahkan di sana juga terlihat ada mobil tentara. Dan tak lama Is kembali menemukan seseorang yang telah meninggal di dalam mobilnya. Kemudian Is membaca papan pemberitahuan yang mengatakan karena adanya pandemi global, negara Amerika telah ditangguhkan dan meminta pada semua warga agar tetap di rumah. Jelas saja hal itu membuat Is sangat terkejut karena dia tidak tahu apapun. Dan dengan perasaan yang sangat panik, Is pun langsung pergi untuk melihat orang tuanya. Dan ketika sampai tempat ini juga terlihat sangat sepi. Kemudian Is langsung masuk ke rumah untuk bertemu orang tuanya. Namun di sini Is pun tidak menemukannya sehingga dia pun langsung mencarinya. Dan tak lama Is pun sangat amat terkejut melihat kedua orang tuanya telah meninggal. Dengan perasaan yang sedih, Is pun menggali tanah untuk mengubur kedua orang tuanya. Is merasa bersalah karena pada waktu itu tidak sempat menjawab telepon dari ibunya. Andaikan saja Is pun tidak mengabaikannya, mungkin saja kedua orang tuanya tidak akan mati akibat wabah yang sangat mematikan. Dan sang ibu meneleponnya untuk mengatakan tentang wabah ini. Besok harinya Is pun pergi ke gereja dengan harapan ada orang yang masih hidup. Namun baru saja turun, Is melihat mayat di dalam mobil. Dan saat masuk ke dalam, Is mencium bau yang sangat amat busuk. Dan ternyata di sana terdapat banyak sekali mayat. Kemudian Is pergi ke toko mengambil senjata untuk berjaga-jaga. Dan ya, karena kota ini sangat amat luas, Is pun belum menyerah untuk mencari seseorang yang mungkin saja masih hidup. Namun ternyata jalan jembatannya ditutup. Dan di sana juga ada mayat dari seorang tentara. Jelas saja hal itu membuat Is sangat amat frustasi. Malam harinya Is pergi ke kota lain dengan harapan ada yang selamat. Namun ketika sampai kota ini juga terlihat sangat sepi dan tak ada satupun tanda-tanda kehidupan. Is pun semakin bingung dan bertanya-tanya,
Wabah apa yang telah membuat semua orang musnah dalam waktu sekejap mata? Dan ya, karena masih penasaran, Is pun pergi ke tempat permainan. Namun ya, hasilnya pun sama saja. Di tempat itu juga tidak ada siapapun. Dan untuk menghilangkan rasa frustasinya, Is menenangkan pikirannya dengan cara berendam di air hangat. Kemudian Is pergi ke sebuah bar tanpa menggunakan sehelai baju pun, karena dia tahu di sana tidak ada siapapun. Namun ketika Is akan minum, tiba-tiba saja dan ya, tanpa diduga, ternyata di sana ada dua orang yang masih hidup. Tentu saja hal itu membuat Is sangat terkejut, di mana mereka bernama Anna dan juga Milton. Anna pun menyuruh pada Milton mengambilkan baju untuk Is pakai, karena Anna merasa tidak tenang melihat anunya Is yang sangat gagah perkasa. Dan Anna pun langsung mengatakan kalau Milton bukanlah pasangannya, di mana mereka juga bertemu di tempat ini. Is merasa lega karena masih ada yang hidup selain dirinya. Anna bilang karena kita imun terhadap wabahnya. Meskipun Anna juga tak tahu kenapa hanya mereka yang imun. Namun Is merasa bingung kenapa ini semua bisa terjadi. Karena pada waktu itu dirinya sempat tergigit ular, yang membuatnya tidak sadarkan diri selama 3 minggu. Kemudian Milton memberikan rekaman video tentang wabah itu kepada Is, di mana dalam video itu, wabah dari virus yang sangat misterius telah menyebar dengan sangat cepat dan telah menewaskan banyak sekali korban jiwa. Namun Is pun tak sanggup untuk menonton video itu. Dan ternyata Is sudah tahu akan ada virus baru. Namun dia pun tak menyangka kalau virus itu akan sangat berbahaya. Dan hal itu membuat Is merasa bersalah, karena pada waktu itu telah mengabaikan telepon dari ibunya. Besok paginya tanpa sengaja Is melihat Anna yang sedang mengganti bajunya. Namun Anna pun yang tahu kalau Is ada di sana terlihat biasa saja. Bahkan Anna sengaja membuka bajunya agar Is dapat melihat anunya. Namun Is pun tidak tergoda sama sekali. Kemudian Anna mengajak Is untuk sarapan, karena Milton telah menyiapkan makanannya. Dan di sini Milton mengajak Is untuk tinggal dengan mereka, karena Anna sangat ingin kalau Is ada di sini. Namun Is pun akan pergi untuk mencari orang-orang yang masih hidup. Tentu hal itu membuat Anna merasa kecewa, karena di luar sana tidak ada yang selamat selain kita. Not anymore. Kemudian Is mencoba untuk meminta maaf pada Anna. Dan Anna malah mencoba untuk menggoda Is dengan membuka bajunya. Namun Is langsung menahannya dan mengatakan dia juga akan mengajak Anna pergi dari sini. Namun Anna tidak akan pergi kemanapun, karena dia sudah putus asa untuk hidup. Dan tadinya sebelum mati, Anna pun ingin bermain kuda lumping lebih dulu dengan Is. Namun ya, karena Is menolaknya, Anna pun meminta pada Is untuk kembali menutup bajunya. Namun tiba-tiba saja Anna pun langsung mencium Is. Namun Is pun langsung pergi dari sana. Dan tak lama saat di luar, Is mendengar suara tembakan dari Anna yang memilih untuk mati dengan cara bundir. Hal itu sempat membuat Is merasa kesal dan dia pun langsung pergi dari sana. Dalam perjalanan Is pun melihat seekor anjing di tengah jalan. Dan karena kasihan dia pun mengajak si anjing ikut dengannya. Dan semenjak saat itulah Is menjadikan anjing itu sebagai temannya agar tidak kesepian. Singkat waktu 1 tahun kemudian, di sini Is sudah merasa putus asa. Karena di luar sana memang tidak ada yang selamat. Mungkin hanya dirinya satu-satunya orang yang masih hidup. Namun tak lama Is pun sangat terkejut melihat asap yang tak jauh dari rumahnya. Artinya di luar sana masih ada yang selamat. Dan tentu Is pun merasa sangat senang. And everything that is still yet to come. Is yang merasa ada seseorang yang masih hidup langsung pergi ke tempat itu untuk melihatnya. Tak lupa membawa senjata untuk berjaga-jaga. Dan benar saja saat Is akan masuk ke dalam rumah itu, ada seorang wanita bernama Emma yang menghadangnya sambil mengarahkan senjatanya kepada Is. Tentu Is merasa terkejut karena ternyata benar saja ada seseorang yang masih hidup. Is mengatakan sudah sangat lama tidak melihat siapapun, sampai akhirnya melihat asap itu, sehingga memutuskan untuk melihatnya.
Mendengar hal itu, Emma pun percaya kalau Is bukan orang jahat dan mengajak Is untuk masuk ke rumahnya. Kemudian Emma memberikan minum dan juga makanan pada Is. Karena Emma juga merasa sangat senang melihat ada seseorang yang masih selamat. Bahkan ketika akan pulang, Emma meminta pada Is untuk tetap di sini. Dan ya mau tak mau malam ini Is pun akan tidur di sini. You made a home for yourself here. I gave it a few nights, but said your house was close. Singkat waktu, pagi pun datang. Ternyata Is mengajak Emma untuk tinggal di rumahnya, agar Emma tidak lagi tinggal sendirian. Dan tentu mulai dari sekarang mereka pun akan saling melengkapi satu sama lain. Hal itu membuat Is merasa senang, karena akhirnya menemukan seorang wanita yang membuat Is kembali bersemangat menjalani hidupnya. Karena ternyata Is sempat merasa putus asa untuk hidup, bahkan telah menyiapkan tali untuk bundir. Namun sekarang Is tak jadi melakukannya, dan langsung memotong talinya agar Emma tidak melihatnya. Kemudian mereka pergi ke toko untuk mengambil makanan dan juga alat yang mereka butuhkan. Bahkan Is sempat berniat akan pindah ke sini, karena apapun yang mereka butuhkan semuanya ada di sini. Namun Emma tak yakin kalau tempat ini akan aman, karena mungkin saja di luar sana masih ada yang selamat. Dan bisa saja orang itu akan datang ke sini untuk mencari makanan. Dan mereka pun tidak tahu apakah nantinya orang itu jahat ataukah baik. Call. Skip the alcohol. I got plenty at home. Kemudian sore harinya Emma pergi ke hutan untuk mencari jamur yang dapat dimakan. Sedangkan Is pergi memancing dan berhasil mendapatkan 2 ikan. Sekarang ini mereka harus terbiasa untuk mencari makanan yang ada di alam. Karena tentu makanan yang mereka ambil di toko tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu mereka mencoba untuk menanam sayuran dan juga buah-buahan. Namun Emma masih memikirkan kenapa hanya kita yang masih ada di sini. Is mengatakan kalau bumi sedang sakit dan sekarang mencoba untuk menyembuhkan semuanya tanpa ada manusia di dalamnya. Dan mungkin hanya kita berdua yang beruntung karena kebal terhadap virusnya. Namun nantinya kita juga akan mati. Mungkin inilah balasan bagi manusia. Dan saat ini kita berjuang melawan alam. Namun ya karena mungkin terbawa suasana. Dan Is juga sudah lama tak pernah merasakan lagi bagaimana rasanya surabi hane. Dia pun mencoba untuk mendekati Emma. Dan karena Emma juga sama ingin merasakannya, mereka pun ya langsung saja gaskeun lah. Besok paginya Is mencoba membuat panel surya. Namun dia pun malah terjatuh yang membuat kakinya terkilir. Sehingga Emma mencoba untuk mengobatinya. Is bertanya apakah kamu merasa kesepian karena hanya tinggal kita yang mungkin masih selamat. Emma bilang kalau dia merindukan orang-orang yang penuh dengan kasih sayang. Dan malam harinya saat tidur Emma pun terbangun karena dia sangat merindukan keluarganya yang telah meninggal akibat wabah itu. Singkat waktu, beberapa minggu kemudian, Emma bilang pada Is kalau dia sedang hamil. Namun Is merasa terkejut dan terlihat sangat bingung. Karena sekarang ini tak ada rumah sakit ataupun dokter. Dan bagaimana caranya untuk melindungi anak kita? Emma pun mencoba untuk menenangkan Is. Dengan mengatakan kalau kita akan baik-baik saja. Dan meminta pada Is untuk percaya padanya. Karena mungkin anak ini akan menjadi masa depan bagi umat manusia. Mendengar hal itu, Is pun mulai tenang. Sehingga dia pun langsung pergi untuk mencari buku tentang persalinan. Leave it alone. Dan meskipun masih lama, namun Is telah menyiapkan semuanya untuk menyambut kelahiran bayi mereka. Is pun sangat perhatian dan memberikan makanan yang sehat untuk Emma. Namun Emma malah ingin makan daging sapi. Sehingga mau tak mau Is pergi ke taman untuk menangkap sapinya. Hey. Awalnya Is kesulitan untuk menangkap sapi itu karena dia merasa kasihan jika harus menembak sapinya. Namun karena cara itu tidak berhasil, dengan terpaksa Is pun menembak sapi itu.
sorry. Kemudian Is membawa pulang daging itu yang telah dipotong. Emma pun yang melihatnya merasa senang karena dia akan makan daging sapi. Dan anjing Is pun memakan sebagian daging itu. Sore harinya Is melanjutkan membuat panel surya agar lampu di rumahnya dapat menyala. Dan untungnya kali ini Is pun berhasil melakukannya. Namun sekarang musuh utama mereka adalah tikus. Karena semenjak adanya wabah jumlah tikus semakin banyak. Dan tentu hal itu merupakan sebuah ancaman bagi mereka. Em, come here. Dan tak lama mereka pun mendengar suara tikus yang sangat banyak mulai mendekati rumah. Karena tikus itu mencium aroma dari daging sapinya. Sehingga mereka pun mencoba untuk mengusirnya dengan membakar sampah. Dan juga menembak tikusnya yang semakin banyak. Alhasil Is pun mengambil daging itu untuk dibakar. Kemudian mereka pun menutup semua celah yang ada di rumah. Dan Emma menyiramkan sebuah cairan ke dalam kloset untuk berjaga-jaga. Namun tak lama Is mendengar suara anjingnya yang ternyata masih ada di luar. Sehingga mau tak mau mereka pun harus membuka pintunya untuk menolong si anjing. You ready? Yeah. Namun tentu hal itu membuat para tikusnya masuk ke rumah. Sehingga Is menyuruh Emma untuk naik ke lantai atas. Sementara dia akan mencoba untuk membunuh para tikusnya. Namun ya karena jumlahnya sangat banyak, Is pun sangat kewalahan untuk membunuhnya. Kemudian mereka mencoba untuk mengobati anjingnya yang terluka akibat digigit oleh tikus. Dan sekarang mereka pun terjebak di rumah. Karena di luar sana penuh dengan tikus. Singkat waktu, pagi pun datang. Tanpa diduga ternyata para tikus itu telah pergi. Karena musuh utama mereka yaitu kucing berhasil mengusirnya. Sehingga Is pergi keluar untuk memastikannya. Dan ternyata benar saja para tikus itu sudah pergi. Is sempat merasa heran karena semalam jumlah tikusnya sangat amat banyak. Namun sekarang tak ada satupun. Singkat waktu, Emma mulai merasakan sakit pada perutnya yang artinya akan melahirkan. Sehingga Is sebisa mungkin mencoba untuk membantunya. Namun ternyata Emma merasakan kalau bayinya sungsang. Dan tentu hal itu membuat bayinya akan sulit untuk keluar. Is pun merasa panik dan langsung membaca buku panduan. Namun Emma melarangnya karena hal itu akan membuat Is semakin panik. Emma. Turn the baby. Breathe. Dan ya, setelah perjuangan yang sangat amat melelahkan, akhirnya bayinya lahir dengan selamat dan juga sehat. Tentu mereka pun sangat senang, ditambah lagi bayinya perempuan. Karena Emma sangat ingin punya anak perempuan. Singkat waktu, mereka pun pergi ke taman menikmati udara pagi yang sangat segar. Dan Is merasa hidup kembali karena dulu sempat ingin mati. Namun sekarang telah menemukan apa yang selama ini Is inginkan, yaitu menemukan pasangan hidup agar tidak kesepian. Kemudian Emma menuliskan sesuatu di tembok tengah kota. 438 San Lufo Drive. Penyintas tinggal di sini. Hingga tak lama ada seseorang yang datang. Singkat waktu, tahun ke-6 telah Is lewati bersama dengan Emma. Di sini Is akan pulang ke rumah setelah pergi ke hutan untuk mengambil buah-buahan. Namun tanpa sengaja Is menabrak seekor singa. Dan tak lama Is melihat seorang anak di hutan itu. Sehingga Is langsung mengejarnya. Wait! Hey! I'm gonna hurt you. I'm not gonna hurt you. Hey, stop! Stop! Namun di sini anak itu sangat ketakutan yang membuat Is merasa panik. Is mencoba untuk membuatnya tenang dan mengatakan tak akan menyakitimu. Dan Is pun bertanya di mana orang tuamu. Tapi anak itu hanya diam saja. Is kembali mengatakan kalau dia punya makanan di mobilnya. Dan jika kamu tak punya siapapun maka kamu boleh ikut dengannya. Karena tentu di hutan sangat berbahaya. Namun anak itu pun malah pergi. Sehingga Is pun kembali ke dalam mobil untuk pulang.
Namun anehnya saat kembali ternyata singa itu telah menghilang. Dan ketika akan pergi ternyata anak itu kembali datang. Is pun memberikan apel pada anak itu karena dia tahu anak itu sangat kelaparan. Dan anak itu pun naik ke mobil untuk ikut pulang bersama dengan Is. Setelah sampai di rumah, Emma bertanya, "Siapa namamu?" Is bilang semenjak bertemu dengannya, anak ini tidak mengatakan apapun. Dan karena sudah 6 tahun lebih, kini mereka pun sudah punya anak 2. Bahkan sekarang Emma sedang hamil anak ketiga, di mana anak pertama mereka bernama Heather dan yang kedua bernama Alec. Bukan hanya itu saja, ternyata sekarang ada 2 orang yang tinggal dengan mereka, bernama George dan juga Maureen. Di mana mereka berdua yang melihat tulisan dari Emma, dan Maureen merasa kasihan pada anak itu karena sepertinya punya trauma yang membuatnya sangat ketakutan. Singkat waktu, besok harinya Maureen membawakan sarapan untuk anak itu yang tidur di mobil. Namun anak itu malah menjatuhkan piringnya. Tapi Maureen tidak marah dan justru semakin kasihan karena di tangan anak itu terdapat bekas luka. Kemudian Maureen mencoba untuk membujuknya sambil mengatakan kalau dia juga punya bekas luka. Dirasa mulai tenang, Maureen mengajak anak itu untuk mandi. Dan Maureen mengatakan kalau dia juga seorang pendatang yang tinggal di sini. Untungnya Is dan Emma orang baik, sehingga kamu tak boleh takut dan anggap rumah sendiri. Sementara Is bersama dengan Jorge kembali ke hutan tempat Is menemukan anak itu. Karena Is merasa anak itu tak mungkin sendiri. Tak lama Is melihat sebuah gubuk dan mengajak Jorge untuk melihatnya. Namun mereka tidak menemukan adanya kehidupan, bahkan tempat ini sangat berantakan. Jorge? Di lain sisi, Maureen mencoba untuk melihat isi tas dari anak itu dan menemukan sebuah buku yang isinya terdapat banyak sekali gambar. Bahkan Maureen menemukan sebuah surat yang ditulis oleh ibu anak itu. Dan malam harinya Maureen membacakan isi surat itu, di mana anak itu bernama Ivy. Sang ibu mengatakan siapapun yang menemukan Ivy tolong jaga dan rawat dia dengan baik. Karena selama ini sang ayah sering menyiksa Ivy. Ibunya berusaha sebisa mungkin untuk melindungi Ivy, namun dia gagal karena sedang sakit bahkan sekarat. Maureen pun yang membaca surat itu merasa sangat sedih. Alhasil mereka pun sepakat akan merawat Ivy. Singkat cerita, Emma pun telah melahirkan anak ketiga yang diberi nama Joy. Dan ketika sedang bersantai, mereka mendengar ada seseorang yang datang. Dan Is menyuruh pada Maureen untuk menjaga anaknya. Sementara Is, Emma, dan Jorge akan melihatnya. Emma sempat beranggapan mungkin saja orang ini ayah Ivy yang datang untuk mengambilnya. King, do it. Why don't you shoot our boy? Ternyata mereka bertemu dengan 4 orang penyintas dan satunya seorang anak, di mana mereka ini bernama Molly, Ezra, Jean, dan juga Rip. Molly meminta maaf telah mengarahkan senjatanya pada Emma karena dia takut kalau Emma akan menembak Rip. Kemudian Emma mengajak mereka ke rumahnya dan Maureen bertanya apakah tujuan kalian datang ke sini untuk mengambil Ivy. Ezra bilang kalau dia tidak tahu siapa anak itu, bahkan baru melihatnya. Namun Emma dan Maureen baru sadar kalau Jean seorang penyanyi yang terkenal pada masanya, sedangkan Molly seorang dokter bedah. Dan Emma mengizinkan mereka untuk tinggal di sini. Namun Is sempat tidak setuju karena merasa kalau mereka bukanlah orang baik. Sedangkan Emma sangat yakin kalau mereka dapat dipercaya. Dan ya mau tak mau Is pun harus menerimanya. Besok harinya Is bersama yang lainnya pergi ke kota untuk mencari makanan dan juga barang yang mungkin saja akan berguna bagi mereka. Kemudian Molly pergi ke rumah sakit untuk mencari obat-obatan. Namun Molly pun malah bertemu dengan seekor anjing yang kelaparan. Molly mencoba untuk tetap tenang sambil mengambil alat pemadam. Kemudian Molly kembali melanjutkan mencari obat-obatan dan Molly berhasil menemukannya. Dan tanpa pikir panjang Molly pun langsung mengambilnya. Hal itu membuat Is mulai menerima mereka karena sekarang di rumahnya ada seorang dokter. It was worth checking out. Come on.
Singkat waktu beberapa bulan telah berlalu. Sekarang Jin dan Maureen telah melahirkan. Maureen dan Jorge sangat amat senang karena ini anak pertama mereka. Sedangkan bagi Jin anak itu anak keduanya. Singkatnya 14 tahun kemudian, di sini mereka pun sedang merayakan ulang tahun anak pertama dari Emma, yaitu Heather. Bahkan Ipy telah tumbuh dewasa dan merasa bahagia telah tinggal di sini. Namun tetap saja Ipy pun tak pernah bicara sama sekali. Besok harinya Is bersama anaknya sedang ada di perpustakaan. Namun karena hujan badai akan turun, mereka pun langsung pulang. Dalam perjalanan hujan badai pun datang. Dan sesampainya di rumah, Heather bertanya di mana Lucky, yaitu anjing milik ayahnya. Namun mereka pun tidak ada yang tahu. Hal itu membuat Is merasa cemas dan langsung mencarinya. Dan ya, ternyata anjingnya tertimpa oleh pohon. Tentu hal itu membuat Is sangat panik. Namun apalah daya, ternyata anjingnya telah mati. Is dan Emma pun merasa sangat amat kehilangan. Karena selama ini anjing itu yang selalu menemani mereka dan sudah dianggap seperti anak mereka. Pagi harinya Is pergi ke taman untuk melihat anaknya yang sedang bermain dengan Ivy. Namun tak lama Is melihat seekor singa yang akan menyerang anaknya. Sehingga Is pun langsung menolong anaknya dengan mencoba untuk melawan singa itu. Ipy yang melihatnya tak bisa melakukan apapun karena dia harus menjaga anak Is. Sedangkan Is berusaha untuk mengambil palunya. Namun singa itu pun semakin brutal dan terus menggigit Is. Dan Ipy yang selama ini tak bisa bicara, mencoba untuk berteriak meminta tolong, berharap ada seseorang yang datang. Kemudian Molly pun berusaha untuk menolong Is. Namun mereka pun semakin panik ketika Is tidak bernapas. Dengan sigap Molly memberikan napas buatan, dan Ezra pun langsung memberikan oksigen. He's breathing. Emma, Dan untungnya Is kembali bernapas. Hal itu pun membuat mereka sedikit tenang. Besok paginya karena sangat amat marah pada si singa, Emma pergi ke taman untuk membunuh singa itu. Karena jika dibiarkan maka singa itu akan kembali menyerang mereka. Dan Emma pun berhasil membunuh singa itu. Singkat waktu beberapa minggu kemudian, Is pun telah sadar dan kondisinya mulai membaik. Tentu anaknya sangat senang melihat sang ayah telah kembali. Dan itu semua berkat Molly yang telah berusaha untuk menolongnya. Singkat waktu 17 tahun kemudian, kini anak pertama Emma dan juga anak Jin telah tumbuh remaja. Dan mereka pun yang saling mencintai akan pergi berkelana guna mencari makanan. Untuk berjaga-jaga, Emma pun memberikan senjata pada Heather. Dan Is meminta pada mereka apapun yang terjadi jangan pergi ke arah barat. Sekarang mereka pun mulai mendapat masalah di mana hujan tidak pernah turun. Dan tentu membuat mereka kesulitan untuk mendapat air. Karena di sungai juga airnya mulai habis. Ditambah lagi pipa yang mengarah ke kota mulai rusak. Tak lama Jojo merasa senang karena melihat sekelompok orang yang datang menggunakan mobil. Namun Is pun merasa kalau ini bukanlah pertanda baik. Sehingga menyuruh pada anaknya untuk masuk ke dalam mobil. Kelompok itu pun mencoba untuk memanggil mereka. Namun Is dan Ezra tidak menjawabnya. Dan Is menghubungi Emma untuk bersiaga. Joey, in the car, now. Tak lama setelah Is sampai, ternyata benar saja mereka pun datang ke sini. Is menyuruh pada Maureen untuk membawa anak-anak ke dalam rumah. Sementara Is akan mencoba untuk bicara dengan mereka, di mana pemimpin mereka yang bernama Charlie menawarkan minum pada Is sebagai bentuk perdamaian karena dia tidak berniat jahat. Meskipun merasa curiga, namun Is mengambilnya. Entah apa maksudnya, namun Charlie mengatakan sekarang kamu terjebak dengan kami. Dan ternyata Charlie punya alat untuk menggali sumur.
karena mungkin musim halodow akan panjang. Oleh karena itu, untuk sementara waktu mereka pun akan tinggal di sini. Dan sebagai imbalannya akan membuatkan sumur. Is pun yang belum percaya tak punya pilihan lain. Dan Emma menyuruh pada mereka untuk masuk. And the rest? Welcome to San Lupo. Mereka pun langsung saja menggali sumur menggunakan alat bor. Charlie mengatakan mungkin butuh waktu lama untuk mendapatkan airnya. Dan Is berniat untuk mencobanya. Namun karena belum terbiasa, Is pun tak sanggup untuk melakukannya. Oleh karena itu, Charlie mengajak Is berburu hewan untuk makan malam mereka. Where were you before the desert? Fuck! Dan ternyata Charlie juga sangat pandai dalam berburu. Hal itu membuat Is sempat terdiam dan merasa ada yang aneh. Besok harinya bor itu pun belum juga menemukan air. Charlie mengatakan pada Is tak semua lubang terdapat airnya. Dan kita akan terus mencoba sampai mendapat airnya. Hingga tak lama bornya berhasil menghancurkan batu. Dan hal itu membuat mereka merasa senang. Karena biasanya di bawah batu terdapat air. Namun Is terlihat biasa saja. Dan tentu dia pun semakin curiga pada Charlie. Kemudian Is pergi ke hutan untuk menenangkan dirinya. Malam harinya Is pulang ke rumah. Dan Emma merasa cemas karena Is pulang semalam ini. Is mengatakan kalau dia sempat tersesat. Emma pun bertanya bagaimana kalau kita tidak mendapat air. Is bilang lebih takut kalau kita menemukan airnya. Karena dia merasa kalau Charlie merencanakan sesuatu. Besok paginya mereka pun sangat senang karena bornya berhasil menembus ke dalam air. Bahkan airnya pun sangat deras. Namun tentu Is yang melihatnya semakin amat tidak senang dan mengatakan pada Charlie kalau kita punya kesepakatan. Namun Charlie malah mengatakan kalau dia tak ingat dengan janjinya dan memutuskan akan tetap tinggal di sini. Bahkan Charlie menyuruh pada anak Is yang kedua yaitu Alec untuk mendekati kelompoknya. Singkat waktu, malam pun datang. Di sini Is melihat ada Silas di depan kamar Ivy. Dan tak lama Charlie keluar dengan perasaan yang sangat senang. Is bertanya apa yang telah kamu lakukan. Charlie hanya bilang kalau Is terlihat pintar tapi sangat bodoh. Merasa ada yang tidak beres, Is pun langsung pergi untuk melihat Ivy. Oh my god, Evie. Dan kampretnya ternyata si Charlie telah memperkaos Ivy. Jelas saja hal itu membuat mereka sangat marah. Is mengatakan kalau Charlie seorang predator yang berpindah tempat untuk mencari mangsa. Dan kita tak bisa diam saja. Dari awal sudah merasakan kalau Charlie bukan orang baik. Dan lambat laun Charlie akan menghancurkan kita semua. Jorge pun menyarankan untuk mengusirnya sejauh mungkin. Namun Molly tidak setuju karena dia akan kembali datang. Dan Emma mengatakan kalau kita hanya punya satu pilihan, yaitu membunuhnya sekarang juga. Karena hanya dengan cara ini kita dapat membuat tempat ini tetap aman. Awalnya sebagian dari mereka tidak setuju. Namun karena tak ada pilihan lain mereka pun sepakat akan melakukannya. Kemudian Is langsung bertemu dengan Charlie. Dan tentu Charlie tahu kalau Is sangat marah padanya. Charlie mengatakan selama ini aku telah banyak melewati rintangan yang berat daripada kamu. Dan anggap saja kalau Ivy adalah bayaran untuk air itu. Tentu Is semakin kesal dan menyuruh pada Charlie untuk pergi. Karena kita semua tidak suka denganmu yang merupakan hama bagi kita. Dan tanpa pikir panjang Is pun langsung saja. Besok paginya mereka pun bilang pada Penny kalau Charlie sudah pergi dan tak akan pernah kembali. Dan kamu tak akan bisa menemukannya. Penny pun sadar kalau mereka telah membunuh Charlie. Sehingga Penny pun berniat akan pergi dari sini. Namun mereka tidak keberatan kalau Penny tinggal dengan mereka. Dan ternyata Penny juga merasa senang kalau Charlie tidak ada. Karena dia sangat amat benci padanya. Sementara itu Silas bertanya di mana Charlie. Emma pun bilang kalau Charlie sudah tidak ada. Namun tentu Silas tidak percaya.
karena hari ini Charlie punya rencana, dan rencananya tak pernah berubah. Is bilang kalau kita yang telah merubah rencananya, dan meminta pada mereka untuk memilih. Apakah akan ikut pergi dengan Silas atau tetap di sini? Sorry. I can't. Surprise me. Karena mereka juga terpaksa ikut dengan Charlie, dan selama ini mereka pun sangat tertekan. Hal itu membuat Silas sangat kesal, dan Emma pun menyuruhnya untuk pergi. Namun tak lama Silas kembali datang dan memohon pada Is agar dia tetap tinggal di sini karena dia tak tahu lagi akan tinggal di mana. Namun tetap saja Is tidak peduli dan menyuruh pada Silas untuk pergi. Okay. Singkat waktu 20 tahun kemudian, di sini Jojo jatuh pingsan dan hal itu membuat Is sangat panik. Dan ternyata Cory juga sedang sakit. Molly mengatakan kalau ini sama dengan virus yang menyerang umat manusia. Mungkin saja kekebalan dari Jojo menurun. Is yang panik menyuruh pada Molly untuk memberikan antivirusnya. Molly mengatakan hal itu tidak akan berhasil, karena antivirus harus diberikan sebelum virusnya menyerang. Dan ternyata Penny juga terkena virusnya. Okay. It's a lot. Besok harinya Heather pun telah kembali dengan perasaan yang sedih. Is pun bertanya di mana Rip. Heather bilang kalau dia pulang sendiri karena Rip telah pergi untuk selamanya. Dan Heather semakin sedih saat melihat Jojo sedang sakit. Kemudian Is pergi ke kota lain menggunakan sepeda untuk mencari obat dan alat medis yang dapat digunakan untuk menolong anaknya. Namun Is belum tahu apakah obatnya masih ada. Dan kalaupun obatnya masih ada, apakah akan bisa untuk menolong anaknya. Is mengambil semua obat dan juga alat medis yang ada di sana. Dan Is pun sempat merasa mungkin saja ini adalah sebuah karma, karena dia telah membunuh Charlie. And when and where? And I'm finally asking. Malam harinya, Jane meminta pada Heather untuk menceritakan bagaimana Rip bisa meninggal. Heather pun mengatakan kita pergi dari satu kota ke kota lain untuk mencari orang-orang yang mungkin saja masih hidup. Namun dari sekian banyak kota tak ada satupun tanda-tanda kehidupan. Hingga tak lama mereka melihat sebuah angka 147225 dengan tanda panah di bawahnya. Mereka pun terus mengikuti tanda itu namun tak pernah menemukan siapapun. Interesting. But no matter. Kemudian mereka memutuskan untuk membuat sebuah tenda di atas bukit, karena besok harinya mereka berniat akan pulang. Tak lama Heather pun menemukan pohon taksus, yang konon dapat menyembuhkan segala macam penyakit dan sangat ampuh. Dan mereka pun memutuskan akan membawanya pulang. Namun tak lama Heather pun melihat seseorang. Mereka pun langsung waspada karena mungkin orang itu sangat berbahaya. Namun tiba-tiba orang itu pun langsung menyerang Rip dan meminta untuk menyerahkan semua makanan yang ada. Dan ternyata orang itu adalah Silas. Rip mencoba untuk melawan namun Silas langsung menusuknya. Hal itu membuat Heather sangat amat marah dan langsung membunuh Silas. I didn't want to. Just get you safe. Tak lama Rip pun meninggal karena terlalu banyak kehilangan darah. Dan Heather tak mungkin membawa mayatnya pulang. Sehingga dia pun terpaksa menguburnya di sana dengan menggunakan tumpukan batu. Kemudian Heather pun pulang dengan berjalan kaki karena mobilnya rusak. Dan hal itu membutuhkan waktu berhari-hari untuk sampai ke sini. Mereka berdua pun tidak menyalahkan Heather karena telah berusaha untuk menolong Rip. It's okay. Singkat waktu, Is pun telah kembali dengan obat-obatan dan juga alat medis, di mana Is berniat akan memberikan darahnya pada Jojo untuk membunuh virus itu. Heather mengatakan hal itu tak akan membuat Jojo kembali sembuh, dan Heather telah meminta pada Molly untuk membuat obat dari pohon taksus, di mana pohon itu dapat menyembuhkan semua penyakit atau virusnya. Dan ternyata semakin banyak yang terkena virus itu termasuk dengan Ivy. Tak lama Is datang dan meminta pada Molly untuk memberikan obat pohon itu pada Jojo.
karena sekarang tubuh Jojo sangat amat panas. Molly pun menyuruh pada Is untuk memandikan Jojo dengan air es, supaya suhu tubuhnya kembali normal. Tanpa lama-lama Is bersama dengan Jorge langsung pergi ke hutan. Besok paginya setelah Molly memberikan pohon obat itu, mereka semua mulai membaik termasuk dengan Cory, dan Molly pun menyuruhnya untuk istirahat. Namun anehnya kondisi dari Jojo belum juga membaik. Bahkan dia semakin parah. Hingga tak lama Jojo pun pergi untuk selamanya. Joey. Is yang sangat amat frustasi menghapus tulisan yang dibuat oleh Emma. Bahkan Is pun berniat akan membakar perpustakaannya, karena baginya semua buku ini tidak ada gunanya. Namun Emma melarangnya, karena buku ini sangat amat penting untuk masa depan anak-anak, di mana mereka dapat belajar tentang arti kehidupan. This him to reignite the old down. Lambat laun Is pun mulai menerima kepergian dari anaknya, dan mulai kembali bersemangat menjalani hidupnya, karena Is masih punya kedua anak dan juga mereka semua. Singkat waktu 1 tahun kemudian, Is yang melihat buku milik Jojo sangat terkejut. Karena Jojo membuat rancangan untuk membuat sebuah radio. Karena Jojo berniat ingin menemukan semua orang yang masih selamat. Dan karena ini keinginan dari sang anak, Is mengajak mereka untuk membuat radionya. First, go upstairs and leave me alone. Let's go. Singkatnya mereka pun telah selesai membuat radionya, dan Is langsung mencoba dengan harapan ada yang menjawabnya, di mana Is mencoba untuk menghubungi hampir semua negara. Namun tak ada satupun yang menjawabnya. CQ. This is San Lupo. Do you read me? This is San Lupo. Is anyone out there? Can anyone hear me? Kemudian Is memasukkan angka yang pernah terlihat saat bersama dengan Rip. Namun tetap saja tak ada jawaban. CQ. My name is Ish. My wife is out. This is 14722. Dan ya, tanpa diduga, setelah menunggu cukup lama, akhirnya ada yang menjawab panggilan dari Is. Tentu hal itu membuat mereka sangat senang. Dan orang itu mengatakan kalau dia tinggal di Point Lobo, di mana mereka berjumlah 77 orang, yang jaraknya 100 mil dari tempat mereka, yaitu San Lupo. Calling us. We're in Point Lobo. Yes, we're gonna figure all of that out. Why did you? Singkat waktu 50 tahun kemudian, kini Is pun sudah tua, dan Alec anak keduanya sudah tumbuh dewasa. Is pun menyerahkan semua tanggung jawabnya pada Alec, di mana mulai dari sekarang Alec akan menjadi pemimpin mereka. Dan dengan begitu season 1 pun tamat cuy. Ending yang sangat-sangat menggeliarkan.